Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما بعد يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرامي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي سيدنا واغفر لنا الطف بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما يا ربي واغفر لنا لخمسة أطفي بها شر وباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرامي إليه نفس القربى من العاسين والعطبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Ta'lim Tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dengan berharap syafaat dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, lebih dahulu kita niatkan hadir kita, duduk kita, taklim kita di Masjid Ar-Rahman yang mulia ini, kita niatkan selain kita tolabul ilmi pun kita niatkan untuk i'tikaf di dalam masjid. Baik, kita bersama-sama ya untuk niatkan hadir kita i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah sunnatan lillahi ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai pada materi kita pada malam ini, kalau minggu yang lalu kita telah membahas tentang masalah daripada bagaimana cara membaca ruhi dan arwahi. Ya, ruhi itu bentuknya mufrad satu, arwahi berarti jamak, banyak gitu ya. Maka ketika almarhumnya banyak, maka kita menggunakan arwahi. Tapi ketika kita menggunakan almarhumnya satu, maka ruhi. Kemudian yang kedua, ada juga tatanan bahasa terkait masalah membaca hadarat ya, yang kadang kita sering kita lakukan pada malam Jumat khususnya biasanya, dan juga pada event-event tertentu seperti walimatul khitan, walimatul arus, walimatul apalagi walimatul tasmiyah dan lain sebagainya. Maka biasanya kita ngadain selamatan ya. Kita mengadakan doa bersama gitu ya. Maka ketika kita mengucapkan awal itu biasanya ada kalimat hadrati ya. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat hadrati, apa bedanya hadrati dengan hadarati gitu ya. Jadi nanti kita bentuknya lihat sebetulnya nggak jauh beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin tuh ruhi mufrad tunggal satu, ya arwahi jamak banyak. Nah, hadrati pun sama ya, hadrati atau hadrotan. Kadang-kadang kan kita suka ngedengar hadratus syekh gitu kan, hadratus syekh gitu ya. Kiai Haji anu lah disebut ya, Hasyim Asy'ari kan biasanya gitu ya gitu. Jadi hadroh itu, hadrati atau hadratu itu bentuknya mufrad gitu ya. Ketika kita mengucapkannya pada satu saja, maka menggunakan kalimatnya hadrati. Seperti kita untuk hadroh itu kan artinya gini, bukan kita tuh hadroh itu ini gitu, itu dalam rangka mengagungkan saja ya, mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kita mengagungkan para sahabat, mengagungkan para malaikat, memuliakan mereka gitu. Kenapa? Karena mereka makhluk Allah yang mulia. Nah, boleh nggak hadrati dipakai buat kita orang gitu? Gak usah lah. Kalau kita arwahi aja, ruhi. Kenapa? Karena levelnya beda, gitu kan? Levelnya beda, tingkatannya pun beda, makomnya beda. Ya gitu. Jadi ketika kita mengucapkan hadro, jadi hadro itu ya hadrati, jangan kutuker ya, atau jangan juga nanti hadrati semua gitu maksudnya. Kalimatnya yang pertama yaitu ada ya hadrati atau hadratu ya.
Ya karena di sininya ada ilah kan, berarti ilah huruf jar, berarti kalimatnya ilah hadrati. Iya, huruf jar ada berapa? Al-ba'u wa min wa ila wa fi wa an wa qasam wa bil qasam wa tal qasam wa lam wa rubba wa huwa ala wal kafu wa mut wa mundu wa hatta wa hasya wa ada wa khala, ada 19 semuanya. Termasuk ilah. Kenapa hadrati enggak hadratu? Karena didahului oleh ilah. Summa ila hadrati, gitu, enggak boleh hadratu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada tuh bocah kadang-kadang terbalik baca. Seperti baca komat biasanya tuh. Ada yang terbalik tuh. Saya dengar kemarin tuh bocah, ya karena anak kecil kan nggak tahu juga. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholatu. Nah, di situ. Jadi kalimatnya dia baca ya. Hayya 'alas sholatu, dia baca. Hayya 'alas sholatu, hayya 'alal falah. Padahal kalimatnya as-shalah itu kalimat isim. Ala di sini adalah huruf jar atau huruf khofad. Ya, temennya ini nih. Gitu, al-ba'u wa min wa fi wa ila wa an wa wal qasam wa bal qasam wa ala tuh wal kafu. Ya ala nih termasuk yang menjarkan, berarti kalimatnya hayya 'alas sholati. Berarti dia. Kenapa? Karena diperintah di ala. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, qad qama. Nah, kalimat qad, ya asal kata qad qamat. Di sini ada 8 salat lagi tuh. Ya kan? Nah, pertanyaannya, pada kalimat dua kalimat yang sama ini harokatnya gimana? Sama enggak? Kan gitu. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Kalau diwasalkan, kan kalau diwakafkan dia hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Itu yang aman gitu. Yang aman gitu, aman banget itu. Diwakafin aja, enggak apa-apa. Tapi kalau mau diwasalkan enggak apa-apa. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Dan hayya 'alas sholat tuh ya. Nah, kemudian qad qamatis shalah tu atau ti? Hayul. Qad qamatis sholati atau qad qamatis sholatu. Tu ti atau ta? Kan gitu. Nah, kalimat qad ini lit tahqiq karena menghadapi kalimat fi'il madhi. Jadi kalau kalimat fi'il mudhari' qad yaqumu berarti lit taqlil. As-sholatu di sini karena kedudukannya as-sholati kodoko, sungguh telah didirikan. Apa yang didirikan? As-sholatu. Maka sholatu jadi isim kodoko. Ya, teman-teman sudah didirikan. Jadi kedudukannya jadi fa'il. Fa'il itu harus rofa. Berarti kudu harus domah. Berarti kedudukan menjadi fa'il berarti qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Tuh bacanya. Yang ini ti, yang ini tu tuh. Kenapa? Karena nanti jangan juga salah gara-gara tu sama ti artinya berubah. Gitu, bahasa Arab tuh gitu. Bahasa Arab tuh harus hati-hati gitu. Kita baca kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an aja. Seperti gini. Ada kan baca gini. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ini ada nih surat Fatir kalau nggak salah. Ini orang kadang-kadang kalau baca ada sering saya dengar sering pada salah bacanya nih. Ya. Kadang-kadang itu tukang ceramahnya juga ada tuh. Dia mungkin nggak lihat tagnya gitu. Ya salah hafal aja dibaca. Innama yakhsyallah. Nah, lafaz Allah di sini itu kedudukannya sesungguhnya yang paling takut kepada Allah. Jadi di sini maksud, jadi innallahnya di sini Allahnya itu ha. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama dia. Tapi ada yang baca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama dia terbalik. Jadi artinya nanti berubah. Artinya seharusnya gini. Kalau bacanya begini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau diartikan sesungguhnya
hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah dari hambanya yaitu ulama. Gitu kan? Pas kan artinya? Pas. Berarti kalau begitu hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama. Gitu kan? Tapi kalau dibalik, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Mungkin kan gitu ya? Atau ya dibalikin jadi a. Nah, artinya jadi berubah tuh. Gara-gara ha dibaca hu, u dibaca a. Artinya berubah. Sesungguhnya Allah paling takut kepada hambanya yaitu ulama. Allah tuh takut sama ulama. Ini gara-gara salah baca, padahal hu ama ha, u ama a. Itu bedanya di situ. Nah, begitu pun sama. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Gitu ya. Gitu. Jadi hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Nah, ila hadrati, kembali hadrati ini bentuknya mufrad. Ya, mufrad atau tunggal. Satu atau tunggal. Nah, kemudian ada yang kedua hadrati. Nah, ini bentuknya jama. Berarti banyak ya, lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 terus. Nah, ini yaitu banyaklah gitu jama. Nah, sama dengan arwahi kemarin, sama ruhi. Nah, kita mau kepada siapa? Kepada Nabi. Kau kepada Nabi, sudah. Berarti ila hadrati. Jangan ila hadrati. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Jadi hadrati kepada Nabi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Nah, kemudian yang kedua biasanya kita kepada siapa? Kepada sahabat, para malaikat kan, tabi'in, ya kan, mufassirin, muhaddisin dan lain sebagainya. Tsumma ila hadarati. Tuh, yang keduanya. Ke siapa? Sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati wal qarabati wat tabi'in. Terus kan banyak orang yang disebut tuh. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, kemudian disebut juga para malaikat, disebut juga dan sebagainya. Maka menggunakannya hadarati. Jangan hadrati, karena hadrati bentuknya satu. Seperti yang kita sebut nantinya bakalnya banyak. Gitu ya. Jadi itu penggunaan kalimat hadrati dan hadarati. Tsumma ila hadarati jami'i ahli kubur. Wah, enggak masuk tuh. Jangan juga. Kalau jami'i ahli kubur mah udah aja. Tsumma ila arwahi jami'i ahlil kubur. Enggak usah hadarati, karena hadarati itu bentuk pengagungan, bentuk pemuliaan. Kita kepada siapa? Yang pertama kita kepada kanjeng Nabi. Kedua kepada para sahabat, kepada para malaikat dan lain sebagainya. Jadi bedanya hadrati dengan hadarati beda, gitu ya. Maka ketika kita tahlil, mimpin dan lain sebagainya, ingat konteksnya nih, satu atau dua nih yang mau kita baca nih. Oh, kepada Nabi hadrati, kepada sahabat hadarati, kepada para malaikat hadarati, kepada siapa lagi? Kepada tabi'in hadarati, gitu ya. Tsumma ila hadrati jami'il kubur minal muslimin, tsumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Itu kan jamak semua tuh. Ya sahabati wassalihin wasyuhada, itu kan jamak semua. Bentuknya banyak semua, maka menggunakan kalimatnya hadarati. Gitu ya. Itu perbedaan hadrati dengan hadarati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai. Kita lanjutkan kajian kita. Sudah sampai ayat berapa? 104. Baik, ayatnya apa? Ma yawaddul ladzina ya ayyuhalladzina amanu la taqulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa nashir alaina rahmataka
min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namanya konsentrasi dengan irama Nawam Makkawi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Bersama. Tetap wasma'u harus dibaca panjang ya. Satu alif dua harokat. Wasma'u gak boleh. Wasma'u gak boleh begitu. Tetap ada madnya. Diulang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Sama? Waqulu zurna. Nah, di situ ada alif wasol ya, hamzah wasol. Waqulu asal kata. Nah, maka ketika kita mau ngebacanya dari waqulu, di situ waqulu. Di sini ada zurna, tapi
alifnya, hamzahnya dalam keadaan mati. Nah, dibaca cara gimana bacanya? Maka cara membacanya, lihat harokat yang ketiga, itu lebih mudah gitu ya. Lihat harokat yang ketiga. Maka ketika kalimat lungzurna, asal kata alif, nun, dha, ra, nun, yang ketiga hurufnya apa? Huruf apa? Ya, alif, nun, dha, berarti huruf ketiganya huruf dha. Nah, lihat harokat huruf dha-nya, huruf yang ketiganya apa? Harokatnya fathah, domah atau kasrah? Domah. Nah, berarti kalau domah, hamzah kalau kita ulangi dari situ berarti harus di domah gitu. Nggak boleh inzurna salah atau anzurna salah, berarti unzurna gitu. Kalau kita mau ibtida atau memulainya dari situ gitu ya. Nah, di sini kan kalimatnya wa qulu unzurna wasma'u, kan kita berarti sampai situ tuh ya. Tapi kita mau ulangi lagi, dari mana mulainya nih ya? Dari wasma'u juga boleh, dari wakulu juga boleh, kita mau kayak dari durna aja, berarti harus dipakai alifnya, harus huruf itu unzurna wasma'u walil, begitu gitu ya. Gitu cara gampang trik lihat huruf ketiga setelah kalimat tersebut ya, huruf yang matinya ya. Setelah itu ada huruf yang hidup harokatnya. Baik, diulang. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. Bersama. Kita mau ulang dari mana? Ulang dari mana? Dari wakulu boleh, lebih cakep tuh gitu ya. Dari undurnya juga boleh kalau kita mau gitu ya, atau dari wasma'u juga boleh. Tapi caranya gitu, ketika kita baca dari undurna ya, hamzahnya wasolnya di domah karena huruf yang ketiganya berharokat domah. وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Bersama. Zalnya jangan terlalu tebal ya, jangan aza tapi aza gitu ya. Jadi jangan terlalu tebal, nanti khawatir penyebutannya makhrajnya lebih ke arah huruf za gitu, aza gitu ya, tipis. Diulang. Waqulu waqu qaf ya, bukan kaf. Kalau kaf waqulu, tapi waqu. Waqulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Bersama. Lanjutkan ayat berikutnya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Sama. Walal musyrikin, la-nya tidak berbaca panjang ya, karena huruf berikutnya mati gitu ya. Jadi huruf mati bertemu dengan huruf mati maka harus diwasolkan. Bi'sal ismul fusuku, dan baca bi'sal ismul fusuku, salah tuh, karena bertemunya dua huruf mati.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. Bersama. ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. bersama. ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Perhatikan di sini banyak gunnah ya. Walal musyrikina ay gunnahkan dan mati menghadapi ya idgham bi gunnah. Ay yunazzala alaikum. Kumnya mim mati bertemu dengan mim idgham mutama silain wajib gunnah. Alaikum min tidak izhar hakiki min khairim rim menghadapi tanwin menghadapi mim idgham bi gunnah. Baik, diulang. Walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Bersama. Walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Itu udah rapih banget bacanya ya, lepas tuh. Ulang. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Sama. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Man yasha. Yasha'u hukumnya apa? Wallahu tabkhim dibaca tebal karena Allah didahului harokat fathah. Fathah dan dhammah wajib tebal. Wallahu tallahu yakhtassu bi rahmatihi yahi marsilah qasirah may guna may yasha. Yasha kalimat hukumnya apa? Yasha hukumnya mad? Hukumnya mad? Mad wajib? Mad wajib? Mutasil? Mad? Nah, kita harus tahu dulu nih ya. Di situ ada kalimatnya. Di sini kemudian di situ ada waqaf ya. Waqaf qal. Kemudian di situ wallahu dan seterusnya. Mayyasha'u di sini. Nah, ketika kita membaca wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Nah, berhenti ya. Asal kata yasha'u ini mad wajib
mutasil, betul ya, panjangnya 3 alif 6 harokat. Tapi mad wajib mutasil itu bila gitu ya, bila dilanjutkan ke ayat berikutnya, seperti wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Maka yasha ini mad wajib muttasil ya, wajib muttasil. Nah, tak berhenti Ustaz karena ada waqaf. Ya, kila alihil waqfu, dikatakan di situ ada waqaf. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Maka ketika berhenti bukan lagi mad wajib mutasil, tapi dia sudah berubah menjadi mad arid lis sukun gitu ya. Maka berubah. Nah, jadi perbedaan arid lis sukun dengan mad wajib mutasil itu tergantung kita cara membacanya. Jadi hukum satu bacaan dalam Al-Quran itu tidak memiliki satu hukum saja. Dia terkadang bisa memiliki 2 hukum, tergantung cara bagaimana kita membaca, atau ibtida, wasol, waqaf dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau waqaf maka hukumnya mad arid lis sukun. Berhenti nih ya. Kalau berhenti, kalau wasol diterusin, berarti hukumnya mad wajib muttasil gitu ya. Kok bisa 2 begitu hukumnya? Iya gitu. Kenapa? Karena di situnya kita mau berhenti. Kalau kita berhenti di situ hukumnya berarti mad arid lis sukun gitu ya, bukan mad wajib lagi. Ketentuannya memang kita sering bacanya gitu kan. Yasa ini, yasa sama a bina a ini mad wajib muttasil gitu ya. Tapi karena kita berhenti maka jadi mad arid lis sukun. Wajib muttasil itu kalau dilanjutkan, diwasolkan. Baik, diulang. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Sama? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul besar, dzul fadl, huruf dhad, dzul fadl, jangan dipantulkan qalqalahnya, tidak ada qalqalah. Dzul fadlil azim, huruf dha dengan dha beda. Dzul fadlil azim, bersama. Wallahu dzul fadlil azim, berarti mad adil disukun kan? Kenapa? Karena kita wakofin. Tapi kalau dilanjutin mad tabi'i dia gitu, berubah, tidak lagi mad adil disukun. Diulang. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Baik, kita ulang bersama dari ayat 104 dari pertama hingga sampai 105 ya. Kalau di sini sudah sampai juz ya. Manansakh min ayatin. Ya. Diulang dari bersama dari basmalah. Bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Sudah baik bacaannya. Tadi ada sedikit wakopnya mau diwasolin. Ya. Di situ tinggal huruf makhraj huruf dha ya, dha dengan dha. Di terakhir wallahu dzul fadl. Nah, bukan fad. Fad itu dal ya. Wallahu dzul fadlil azim. Bersama wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada pertanyaan silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Mau diwakaf atau wasal? Lebih bagus yang mana?